pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa dan terbatas dalam segala sesuatu. Karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau memampukan kami mengerti firman-Mu. Dan lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode pada hari ini adalah doa Yesus untuk persekutuan yang diutus. Doa Yesus untuk persekutuan yang diutus. Pembacaannya terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta
supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti yang Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah memberikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Saudara-saudara, tema kita adalah doa Yesus untuk persekutuan yang diutus. Diharapkan setelah mendengar khotbah ini, saudara-saudara, benar-benar kita menjadi gereja yang misioner. Eklesia itu keluar, kita bersama-sama diutus di tengah-tengah dunia ini. Saya mulai khotbah ini dengan mengatakan saudara-saudara bahwa dalam pengalaman pelayanan itu ada orang yang dia mau terima firman. Ibadah rumah tangga dia mau, dia datang dengar firman di sini dia mau. Tapi bersama-sama dalam persekutuan dia tidak mau. Saya ulang. Ibadah rumah tangga dia mau, datang dengar firman sini dia mau. Tapi bersama-sama dalam persekutuan dia tidak mau. Dia tidak ada urusan apapun dengan persekutuan dan pelayanan bersama-sama. Yang penting dia datang dengar firman. Sepintas itu baik, saudara. Tapi kalau kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang persekutuan. Pengalaman-pengalaman orang-orang secara pribadi yang berjumpa dengan Tuhan, kemudian kita bersekutu bersama, dan kemudian Tuhan mengutus kita sebagai persekutuan, bukan sebagai orang per orang. Walaupun nanti satu-satu orang mungkin jalan. Saudara-saudara, tema utama sebenarnya dari doa Yesus yang kita baca 26 ayat ini, temanya adalah kemuliaan ilahi. Itu tema utama. Bagaimana Allah dipermuliakan, Yesus dipermuliakan, dan itu yang menjadi tema. Orang-orang kudus, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus, juga termasuk saya dan saudara, kita masih tinggal di dalam dunia. Kita masih ada di bumi.
Karena itu mereka yang percaya kepada Tuhan itu mesti dijaga, mesti dipelihara supaya mereka menjadi satu. Mereka harus dijaga, mereka harus dipelihara supaya menjadi satu. Bukan menjadi seragam, menjadi satu. Kalau seragam saja gampang. Biar hati bamara juga kita bisa pakai motif rote sama-sama. Itu seragam namanya. Tapi supaya mereka menjadi satu. Saudara-saudara, kalau kita betul-betul menyelidiki teks ini, kita menemukan hal-hal dari aspek yang baik, di mana Tuhan Yesus berdoa dari kesatuan, aspek dari kesatuan dalam doa Tuhan Yesus ini menarik. Satu, kesatuan dalam nama Bapa. Kesatuan di dalam nama Bapa. Saya ingin mengatakan kepada kita, saudara, Bapa itu diperkenalkan oleh Yesus. Dulu orang-orang tidak menyebut Bapa. YHWH, Yahweh, sesuatu yang jauh sekali, yang tidak mungkin dijangkau, terlalu jauh. Dan Tuhan Yesus memperkenalkan nama yang luar biasa ini. Kamu boleh menyebutnya Bapa, dekat. Dia bukan yang di jauh sana, dia dekat dengan kamu. Dalam doanya, saudara, Tuhan Yesus juga menunjukkan sebuah aspek yang luar biasa, bahwa persekutuan jemaat, persekutuan orang-orang beriman itu tidak akan pernah binasa. Tidak akan binasa. Gedung gereja mungkin akan binasa, tapi persekutuan orang beriman tidak akan binasa. Walaupun nanti kemudian dalam perjalanannya bukan tanpa pergumulan dan tantangan. Aspek yang berikut dari doa Yesus adalah supaya orang-orang kudus, supaya orang-orang percaya senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam doa supaya mereka terlepas dari iblis. Tantangan kita ini di situ. Iblis juga berusaha begitu rupa untuk mengacaukan kita. Kita harus terlepas dari pengaruh kuasanya, dan kita harus terlepas dari upaya untuk menghancurkan. Ini harus ditaruh kriteria hati-hati. Iblis tahu kalau kita bersatu, dia kalah. Itu iblis tahu itu. Kalau kita bersatu, iblis kalah. Sehingga dia cari jalan begitu rupa supaya kita jangan bersatu, supaya kita pecah. Ini kriterianya mesti hati-hati. Jangan sampai, saudara-saudara, supaya kita tidak ada masalah, lantas kita tidak mau melakukan apa-apa. Makanya saya bilang, mesti ditaruh kriteria hati-hati. Aspek yang berikut dari doa Yesus ini, saudara, adalah supaya mereka dikuduskan. Kudus itu berarti supaya mereka dipisahkan. Mereka dipisahkan dari dunia ini. Kata dunia dalam Alkitab juga mengandung arti mereka yang tidak mengenal Allah, yang membenci. Persekutuan orang kudus adalah persekutuan orang-orang yang dipisahkan dari mereka yang tidak percaya. Supaya jelas, ini kambing, ini domba. Ini orang percaya, ini tidak orang percaya. Yang jadi soal adalah kadang-kadang kita jadi orang percaya, kadang-kadang kita jadi orang tidak percaya. Ada orang yang diatur secara baik, dia mengatur secara baik waktunya, hari Minggu itu dia betul-betul jadi orang percaya. Nanti Senin, Sabtu baru dia jadi orang lain. Nah ini juga kita repot ini. Karena itu, saudara-saudara, doa Yesus ini mengandung aspek yang luar biasa ini, supaya mereka dikuduskan. Tanda kesatuan dengan Tuhan itu tidak ada tanda lain, tidak ada syarat lain selain kudus. Dia kudus, kita kudus, baru bisa bersatu. Yang tidak menjaga kekudusan tidak bersatu dengan Tuhan Allah. Terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus.
Doa Yesus ini juga mengandung aspek kesatuan dalam Allah Tritunggal melalui pengudusan. Allah Tritunggal. Saudara-saudara, Allah Tritunggal ini menjadi sebuah tema yang baik. Saya tidak lagi berkhotbah soal Trinitas, tapi saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Dan itu ada di dalam kekudusan. Sehingga kita menyatu dengan Roh Kudus, dengan Kristus dan dengan Allah yang kita sebut Bapa itu. Yang terakhir saudara, aspek dari kesatuan dalam doa Yesus itu adalah kesatuan dalam kemuliaan melalui penyangkalan diri. Kesatuan dalam kemuliaan melalui penyangkalan diri. Orang yang menyangkal diri itu dia mengatakan, maaf, bukan saya, bukan saya, tapi Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam, bukan aku. Nah, untuk menyangkal diri ini yang repot, saudara. Saya berulang-ulang kali itu mengatakan begini, menyangkal diri. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, yang dua saya tidak omong. Menyangkal diri itu kan bilang, bukan saya. Nanti orang tanya, siapa yang bangun ini gedung ibadah ini? Siapa yang bangun? Bukan saya, tapi Tuhan. Nah, itu yang berat. Nanti kan kita semua bangun gedung ibadah ini. Jangan sampai 30 tahun kemudian orang tanya, Pak Pendeta Yandi, siapa yang bangun itu gedung Agape itu? Terus saya bilang, bukan saya. Coba kamu cek saja. Nah, kalau saya pakai kata cek itu berarti cek saya pun nama yang itu hari. Wih, menyangkal diri ini susah. Ada orang susah, sakit-sakitan, dia datang kepada saudara, miskin sekali, saudara tolong dia, singkat cerita, dia sukses, dia bawa kesaksian itu kemana-mana dan orang-orang diberkati sekali dengan kesaksiannya. Berita itu sampai ke telinga saudara, saudara kira-kira akan bilang apa? Sebenarnya datang sini semua mati, Pak. Untung, nah itu untung itu yang kita pun diri mulai kita taruh di situ itu kita. Memang menyangkal diri ini repot sekali. Saya ingat saudara-saudara, ada satu waktu kita ada bersama-sama ini, terus ada seseorang datang kepada saya, dia bilang, memang itu barang saya membuat, Terus saya bilang, wah ini orang yang buat ini barang ini memang dia terlalu betul. Saya bilang, lu kenal itu orang kau tidak? Tidak, itu orang memang terlalu. Itu orang tuh yang sementara berkata-kata dengan engkau. Wih, itu kerasa bangga sekali. Orang untung baik dia tidak lanjut itu kalimat. Dia bilang itu orang memang terlalu jelek di hasil. Untungnya dia bertahan di situ saja. Jadi ya menyangkal dia. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana penggenapan dari doa ini? Kan kita butuh bahwa doa Yesus ini terjawab. Banyak orang merasa bahwa doa Yesus itu tidak terjawab. Sehingga banyak mengatakan bahwa di bagian ini jawaban tentang doa Yesus menunggu kita. Nah, apa memang begitu? Tidak juga, saudara. Saya mencatat bagi kita saudara-saudara bahwa penggenapan dari doa itu terjadi. Satu, ketika kebangkitannya. Kebangkitan Kristus itu membuat doa Yesus itu digenapi. Nanti sebentar saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa apa yang ada di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan itu tergenapi di situ ketika kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Kedua, saudara-saudara, doa Yesus itu digenapi di dalam gereja Tuhan.
Gereja itu harus dipahami sebagai orang-orang secara pribadi. Gereja bukan gedungnya, gereja adalah orang-orangnya yang kalau teks itu kita baca dengan teliti, serius. Kita adalah orang-orang yang tadi dikuduskan, dipisahkan. Kita betul-betul dimuliakan dan itu yang sesungguhnya disebut sebagai gereja. Dan mereka yang bergereja, yang dikuduskan itu telah menjadi satu. Ketiga, doa Yesus itu digenapkan di Yerusalem baru. Saudara dan saudara yakin masuk surga atau tidak? Harusnya semua orang yang mengaku dia masuk surga bersama-sama dengan Kristus, mereka menjadi satu. Nanti sebentar kita bisa berefleksi tentang tantangan kesatuan gereja. Tapi idealnya kita mesti percaya, saudara, bahwa kita menjadi satu karena kita orang-orang percaya yang menikmati surga bersama-sama dengan Kristus. Saya suka bertanya, surga lebih baik dari dunia atau dunia lebih baik dari surga? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga. Aman toh? Kalau surga lebih baik, siapa mau pergi ke surga sekarang? Saudara juga agak ragu-ragu Ya Pak Pendeta, belum waktu Tuhan. Ya, saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia itu karena belum waktunya. Tapi tanda-tanda kerajaan surga itu saya alami di sini dalam kesatuan sebagai orang-orang yang nanti akan menikmati surga yang lebih baik. Tanda-tanda kerajaan surga itu berkaitan dengan pemerintahan Allah berlaku di dalam diri kita. Dan saya kira banyak orang pemerintahan Allah berlaku dalam hidupnya. Saudara, lebih dalam sekarang saya ajak kita untuk melihat inti dari kesatuan itu ya Allah. Kita bicara tentang kesatuan, semua orang bicara tentang kesatuan. Lalu apa inti dari kesatuan itu? Saudara bisa cek betul-betul kesatuan kita kalau kita bersatu dalam nama Bapa. Ada banyak gereja terlalu mengandalkan banyak hal dan tidak mengandalkan Bapa. Ada banyak orang tidak mau bersatu karena firman. Masing-masing mempertahankan doktrin-doktrinnya. Dan kita sama-sama nama gereja tapi kita tidak bersatu karena kita tidak pakai nama ini. Nanti saya jelaskan kenapa nama Bapa. Yang kedua, inti dari kesatuan gereja adalah firman Allah. Firman. Kita bersatu di dalam firman. Kesatuan kita adalah firman. Firman itu, saudara, firman itu adalah sesuatu yang memang harus menurut apa yang Tuhan mau. Oke, yang ada saudara-saudara kita coba cepat-cepat saja, barang 1 menit atau 2 menit cepat-cepat saja. Coba yang bawa pena dengan kertas, ada kok? Jemaat ada yang bawa PowerPoint 1 dengan kertas, ada kok? Ada. Coba ikuti yang saya maksudkan di sini, tolong gambar. Oh, di depan ada Pak Meki, ada Ibu Ellen, tolong saja. Iya, Adi Putri, tolong. Oke. Coba mulai sekarang, saya bilang sesuatu dan saudara lakukan. 1, tolong gambar kepala. Sudah? Tolong gambar mata. Evi cepat. Sudah? Coba gambar hidung. Sudah? Coba gambar mulut. Sudah? Coba gambar badan. Sudah? Coba gambar telinga. Coba gambar kaki. Coba gambar tangan. Sudah? Coba gambar ekor. Ekor. Sudah gambar? Sudahkah? Oke, cukup di situ, tidak usah lanjutin. Itu kira-kira perintahnya. Coba sekarang, Pak Miki boleh angkat, Ibu Ellen coba angkat itu.
kami tidak lihat dia punya jelek lah. Kami lihat pesan yang sampai. Oke, izin. Saudara lihat ini, Ibu Ellen. Oh, parah. Evi, sudah gambar itu. Oke, boleh datang sini. Mari. Saya ingin menunjukkan supaya kalau firman itu harus benar seperti apa yang Tuhan maksud. Terima kasih. Saudara lihat, dari sebuah perintah yang sama, orang bisa menggambar dua hal yang berbeda. Evi gambar boneka. Dan Pak Meki gambar manusia. Dari satu perintah yang sama. Padahal yang saya maksud itu gambar kucing. Saudara lihat bahwa kadang-kadang yang Tuhan maksudkan lain, kita bisa artikan lain. Nah, kalau kita mau bersatu betul seperti yang firman maksudkan. Jangan menurut apa yang kita tafsirkan dan menjauh dari yang Tuhan maksudkan. Bahwa nanti itu kita refleksikan sebagai pengalaman perjumpaan yang berbeda, silahkan. Tapi jangan sampai saudara, kita justru menggambarkan bukan seperti apa yang menjadi yang Tuhan maksudkan. Perintah sama, hasil beda. Supaya kita menyelidiki dengan baik firman Tuhan. 3. Inti dari kesatuan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menggenapkan kesatuan ini dengan, ini yang tadi saya bilang, saya akan jelaskan beberapa hal. Tuhan menegaskan dan melengkapi itu kesatuan. Yang satu, kuasa. Di ayat yang kedua kita membaca tentang kuasa. Jadi kalau persekutuan yang tidak mengandalkan kuasa Tuhan, jangan harapkan itu. Kedua, orang beriman. Kalau kita baca ayat 2, 6, 9, 24, orang-orang beriman Tuhan berikan. Engkau telah berikan. Masa di dunia yang besar ini tidak ada orang beriman? Masa di antara kita yang begini banyak tidak ada orang beriman? Ketiga, penyelamatan bagi dunia. Tuhan melengkapi itu dengan penyelamatan bagi dunia. Ayat 4. Aku telah menyelesaikan tugas itu. Firman, ayat yang ke-8, dia melengkapi. Nama Bapa, ayat 11 dan 12. Dan di ayat 24 terakhir ke-6, kemuliaan Bapa. 6 ini menggenapkan kesatuan jemaat. Jadi kita bisa ukur kita dalam kesatuan itu kok tidak. Kuasa orang beriman, penyelamatan bagi dunia, firman, nama Bapa, dan kemuliaan Bapa. Saudara, supaya orang beriman bisa mengambil bagian dalam kesatuan, supaya orang beriman bisa mengambil bagian dalam kesatuan, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka 3 hal. Kehidupan kekal Tuhan telah berikan. Orang beriman mesti meyakini, seyakin-yakinnya tentang kehidupan kekal. Firman Allah dan kemuliaan Allah. Supaya kita bisa mengambil bagian dalam tadi itu kesatuan. Bukan Tuhan belum bekerja, dia memberikan kepada kita kehidupan kekal, firman dan kemuliaan. Kenapa dari tadi disebutkan nama Bapa? Saudara, dalam perjanjian lama, nama bukanlah sekedar sebuah sebutan untuk memanggil seseorang. Tetapi nama adalah seluruh sifat dan pribadi yang diketahui. Nama bukan sekedar sebutan. Tapi seluruh sifat yang ada di situ. Sifat pribadi yang diketahui. Engkau akan kusebut Israel. Artinya pejuang Allah.
Itu arti yang menyertai sebutan Israel setiap waktu. Engkau akan kusebut Petrus, Petra, di atas batu karang ini kubangun. Nama punya arti toh. Kita sekarang ya nama ikut artis. Ada separuh kasih nama anak ikut mantan pun nama karena tidak sempat jadi. Akhirnya setiap kali itu nama disebut dia ingat kurang ajar itu tidak. Nama adalah keseluruhan sifat. Catatan yang berikut saudara adalah cara untuk memuliakan Allah adalah mematuhi perintahnya. Cara untuk memuliakan Allah adalah mengikuti saja perintah Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan ini bertabrakan saja dengan kita pun perintah atas diri sendiri. Ya, kita mau merendahkan diri untuk itu, tidak. Itu saja sudah cukup. Saudara-saudara, di bagian terakhir menjawab tema kita adalah gereja atau persekutuan yang diutus. Saya mencatat ini ada berapa ini. Tapi saya cepat-cepat saya. Saudara tenang-tenang sah. 1. Supaya mereka beroleh kemenangan atas diri dan dunia. Persekutuan yang diutus harus persekutuan yang sudah menang atas dirinya dan menang atas dunia. Dunia itu tadi saya bilang, dunia berkaitan dengan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Persekutuan yang diutus sudah menang atas dirinya. Jadi dia tidak mencari panggung, tidak mencari nama, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak menguntungkan kepentingan diri dan kelompok. Kita mesti selesai. Persekutuan yang diutus adalah mereka yang telah menang atas dirinya dan atas dunia. Tuhan berdoa untuk itu. Kedua, persekutuan yang diutus adalah persekutuan yang bersatu. Yang bersatu tidak berarti yang seragam. Bersatu itu berbeda, tapi mengelola. Saudara bayangkan, bersatu itu bukan berarti terikat Bersatu bukan berarti terikat. Bayangkan kalau kita ambil kucing punya ekor, anjing punya ekor baru ikat. Menurut saudara aman? Aman. Karena hanya ekor sa anjing dong sudah tidak ada lagi. Kalau kucing dengan anjing kita ikat sama-sama itu bertengkar, berkelahi tidak pakai berhenti. Jadi bersatu bukan karena terikat. Oi Pak, saya ini dari kecil saya sudah agape Pak. Bagaimana saya kalau pergi gereja lain tidak bisa jadi mau ke mana pun saya harus gereja di agape. Oh itu terikat. Kesatuan bukan seragam. Satu bilang do, semua bilang do. Tidak bisa hanya do. Karena ada sol, mi. Do, mi, sol, do. Bagus toh. Saya ingat dulu saya punya teman itu dia pimpin lagu kami tidak jadi menyanyi. Gara-gara dulu itu kan kami kalau menyanyi Indonesia Raya itu kan terus menyanyi dia pembagian terakhir. Hiduplah Indonesia Raya. Tapi saya punya teman tidak bilang hiduplah Indonesia. Dia bilang Indonesia Raya. Kami tidak jadi menyanyi lagi itu. Kami stop sudah di situ. Dulu itu kalau orang dari Dirhen itu jadi Dirhen itu kan dia menyanyi dulu kata pertama toh mengheningkan cipta. Dengan seluruh, kan dia harus angkat ton, itu dia menyanyi dulu dia. Dengan sol, dengan sol. Kami tidak jadi menyanyi lagi. Jadi untuk sebuah akord, apa itu keserasian tuh
Kita bukan sama. Bukan sama. Saya baca satu tulisan, saya dengar satu apa. Itu pramugari dong saja yang sebut itu bahasa yang sama saja. Dong sebut beda-beda nada. Padahal hanya untuk terima kasih tan. Dong hanya om terima kasih toh. Kita begini banyak turun dari pesawat deh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bayangkan kalau dia terima kasih, terima kasih. Jadi tidak. Jadi bukan seragam. Pengelolaan. Kesatuan bukan seragam Tapi mengelola ini beda ini. Karena tadi pengalaman dapat perintah, pengalaman kita beda dengan Tuhan. Ada yang gambar bebe, ada yang gambar boneka. Tapi ya kita mau mengelola itu perbedaan. Berikut ketiga. Persekutuan yang diutus adalah persekutuan yang aman. Sudah bebas dari ketakutan terhadap iblis. Kalau bebas dari ketakutan terhadap iblis itu persekutuan sehat itu. Karena ada banyak orang tiap hari melayani Tuhan, tiap hari omong Tuhan, tapi semua itu pasti iblis yang kerja. Kalau dia sakit sedikit, ini pasti orang suanggi, ini orang suanggi. Hai. Orang itu suanggi juga dilihat-lihat orang juga. Bukan asal suanggi. Kita susah sengsara ini bersama-sama basuanggi ini untuk apa? Cari siapa kok yang kaya kok dia. Dia perut sakit sedikit dia mulai ini aduh Pak Pendeta ini mungkin kemarin beta ada makan di sebelah. Wih itu rumah itu nenek tua Pak. Wih, dari dulu Pak. Kita pelayanan di Amnuban sana di Nela Petu kah di mana begitu dapat lihat pohon besar satu dia Pak lihat, woi tak goyang Pak, iya musim angin memang dia tak goyang. Jadi kita mesti bebas dari intervensi setan. Kalau semua setan habis nih lama-lama saudara lihat saya pikir saudara saya setan ini. Kita yang mau diutus keluar tuh bebas dari intervensi setan. Harus bebas. Kita punya tubuh ini milik Tuhan. Tidak akan ada sesuatu yang menghancurkan kita lebih dari kuasa Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sakit, yes. Kata tubuh manusia ini kalau dipakai-pakai ya haus juga akan sakit juga. Malam-malam tidak tidur dia hanya WA sampai jam 2:30 pagi. Ini tidak sakit. Bersaudara mau bilang dalam nama Yesus sembuh. Tidak tidur. Makan, minum vitamin, minum. Keempat, persekutuan yang diutus adalah persekutuan yang dikuduskan. Bukan saja sudah aman dari setan, tapi harus dikuduskan. Ingat ini kudus. Ini pekerjaan kudus. Kenapa ini? Singers dong ini mesti latihan. Bukan saja supaya mereka pahami lagu dan baik. Supaya mereka persiapan. Kami yang khotbah juga persiapan. Persiapan diri sebagai seluruhan. Bukan karena kehebatan. Semua orang bisa main musik. Tapi belum tentu dia menyembah. Semua bisa menyanyi. Tapi belum tentu dalam penyembahan kudus. Itu penting itu saudara. Supaya betul-betul kita siap kita buat hati ini jadi seharusnya kita dikuduskan. Tuhan mau alirkan ini kuasa yang besar, berkat yang besar pada jemaat. Kitalah saluran, selang itu kan. Selang itu harus dipastikan jangan bocor-bocor. Jangan tersumbat. Supaya berkat yang Tuhan mau kasih. Kelima. Persekutuan kita yang diutus adalah persekutuan yang sudah menerima salib, kepatuhan dan relasi dengan Allah. Itu peristiwa yang Tuhan Yesus kerjakan. Salib, taat sampai mati, dan kemudian relasi kita dengan Tuhan terhubung. Saya geser pada persekutuan. Persekutuan selalu akan ada tantangan, saudara.
Tidak ada sebuah persekutuan yang diutus tanpa tantangan. Salib. Salib itu penderitaan. Tidak ada persekutuan yang diutus tanpa penderitaan. Berulang-ulang kali saya sampaikan pada saudara, penderitaan, salib itu identik dengan penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan itu adalah salib. Salib identik dengan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan itu salib. Petrus bilang, kalau kamu dianiaya dan dinista karena namaku, itu tidak apa-apa. Karena penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Tetapi kalau engkau pencuri berkenapa pokok, itu bukan salib. Itu pilihan pribadi, bilang om tolong pukul beta dulu. Jadi sama-sama menderita, tapi itu dua hal yang beda. Kepatuhan, taat. Supaya jangan cepat-cepat ada masalah sedikit langsung bilang, persetan, beta. Tantangan sedikit semua lepas dari tanggung jawab. Jangan, gas. Maju. Butuh taat. Kita taatnya bukan pada manusia, taat kepada Tuhan. Ketiga, berkaitan dengan relasi dengan Allah. Siapa persekutuan yang diutus, pastikan relasi dengan Tuhan itu aman. Relasi di antara sesama persekutuan itu aman. Yang kita sama-sama mau diutus. Bayangkan kalau kita pergi 10 orang, kita masih bertengkar soal pakaian seragam. Hari pertama merah kok coklat. Sudah merah dan coklat. Coklat di atas, merah di bawah. Satu bilang jangan, yang bunga-bunga kotak-kotak dan garis-garis. Hai, kita yang mau pergi ini kita butuh untuk atur dengan baik. Terakhir, saudara-saudara, persekutuan itu diutus oleh gereja. Karena Kristus kepala gereja. Dia memanggil kita. Pergilah. Saudara-saudara, oleh gereja itu kita melayani, kita diutus. Dalam tradisi gereja harus utama kayak kami ini waktu ditabiskan jadi pendeta dikasih pakai stola. Di sorong Alkitab dikasih apa? Pergilah. Saya ingat satu kisah kecil ini. Berapa minggu lalu? 2 minggu lalu kok 3 minggu lalu saya di Toraja, di Makassar untuk satu persekutuan gereja Toraja, satu klasis di Makassar Tengah. Kebiasaan mereka, siapa yang akan memimpin ibadah, itu nanti majelis pendamping itu, dia doa habis, misalnya tadi Pak Abi yang dampingi, doa habis, baru dia kasih pakai stola. Kita tidak pakai sendiri, dia kasih pakai stola. Nanti sehabis ibadah, baru dia doa lagi, baru dia buka ini stola. Yang pertama aman. Yang kedua waktu kami habis ini saya lupa. Jadi pas kami doa habis, dia menghadap saya begini, kok mau ambil stola. Pak Yandi pikir dia mau cium Pak Yandi. Jadi pas dia begini, Pak Yandi tangan di pinggang. Aduh. Baru dia bilang, bukan Pak, saya mau ambil stola. Memang menyesuaikan diri dengan hal-hal begini ini juga penting. Kita kemana mesti botol cek dulu. Wih, bab tua begini beta perlu, saudara. Wih, saya juga hancur itu, saudara. Jadi saudara-saudara, biasanya kalau kita di sini datang sorong Alkitab, itu berarti kepada kamu silakan oleh gerejanya, silakan engkau memberitakan. Kasih kembali juga, terima kasih. Jadi saya berdiri di sini atas nama Tuhan, atas nama gereja untuk menyampaikan. Habis itu, ya saya sedih juga. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu bagi kami. Biar kami berefleksi tentang hidup kami, tentang diri kami. Dalam persekutuan kami, biarlah kemuliaan-Mu itu nyata.
Tolonglah kami karena rahmat-Mu yang besar. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Untuk pengakuan iman,